Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 11 DKV dari Sekolah SMK PGRI 2 Malang. Hari ini kita ke PT Ajinomoto. Sebelumnya nama saya Dibaris Madanu. Nama saya Zaki Rizkul Hasan. Nama saya Ahmad Doka Pratama. Nama saya Wardanum Savitri. Tujuan kami ke sini adalah untuk mengetahui proses produksi di PT Ajinomoto dan untuk menambah wawasan belajar tentang penerapan ke sekolah ke dunia kerja nyata. Produk kreativitas kewirausahaan yang dimiliki PT Ajinomoto dan elemen K3LH apa saja di PT Ajinomoto. Secara singkat PT Ajinomoto. Pada tahun 1908 ada seseorang yang bernama ilmuwan Kikune Ikeda dari Jepang yang berhasil menemukan sebuah rasa umami dari kaldu rumput laut yang disebut sebagai asam glutamat, yang pada akhirnya muncul PT Ajinomoto dan dikenalkan oleh Saburo Suzuki II pada tahun 1909. PT Ajinomoto memiliki beberapa produk yang kita kenal, antara lain bumbu masako, sajiko, saori, mayumi, gyoza, senaji, dan dashi. Pemasaran PT Ajinomoto bermacam-macam, mulai dari iklan, spanduk, dan sosialisasi ke masyarakat yang menyebabkan masyarakat Indonesia tahu apa saja produk Ajinomoto. Keselamatan kerja. 1. Menggunakan APD alat perlindungan diri yang telah disediakan oleh Ajinomoto pada saat jam kerja. 2. Melakukan perlatihan rutin K3 dan pelatihan simulasi tangkap darurat, kebakaran, dan evakuasi. 3. Melakukan pemeriksaan rutin pada peralatan dan mesin produksi agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Lingkungan hidup, melakukan pengolahan limbah cair dengan melakukan penyaringan pada limbah cair tersebut sebelum dibuang ke sungai. Yang kedua, menggunakan panel surya agar pengurangan emisi dan penghematan energi. Yang ketiga adalah melakukan pemrograman penghijauan pada lingkungan pabrik, di luar pabrik, dan di dalam pabrik. Yang keempat adalah menerapkan prinsip 3A, reduce, reuse, dan recycling. Kesehatan kerja. 1. Melakukan pemeriksaan berkala kepada karyawan. 2. Membersihkan lingkungan kerja dan area produksi agar higienis dan terhindar dari kuman. 3. Menyediakan fasilitas P3K di klinik perusahaan. 4. Mengendalikan kebisingan suhu dan kualitas udara di area kerja yang dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki lingkungan kerja yang nyaman. Pada tahun 1930, ada seseorang yang bernama Minoru Shirota yang berhasil mengisolasi bakteri baik yang sangat bermanfaat bagi pencernaan manusia yang dinamakan Lactobacillus casei shirota strain. Alasan Dr. Minoru Shirota menciptakan bakteri tersebut karena pada saat itu penyakit menular dan sedang maraknya gizi buruk di Jepang, yang membuat Dr. Minoru Shirota menciptakan bakteri tersebut dan berhasil membuat minuman susu fermentasi untuk mencegah permasalahan tersebut. Produk ini resmi diluncurkan dengan nama Yakult di Jepang pada tahun 1930. Hingga pada tahun 1990, Yakult mulai menapakkan kaki di Indonesia. Dari Yakult Hansa, Jepang, dan Yakult Indonesia
Persada mulai diresmikan pada tahun 1990 di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pada tahun 1997, Yakult Persada Indonesia mulai dipindahkan ke Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat dengan lahan seluas 5 hektar guna memenuhi permintaan yang pada saat itu terus bertumbuh. Seiring permintaan Yakult semakin meningkat, pada akhirnya PT Yakult membuka pabrik kedua di Ngoro Industrial Park, Mojokerto, Jawa Timur untuk mempercepat distribusi ke wilayah Indonesia Timur. Yakult memiliki 3 produk, antara lain Yakult Original yang selalu dijumpai yang rilis pada tahun 1991, Yakult Light yang rendah gula pada 1 Oktober 2024, dan varian terbaru yaitu Yakult Rasa Mangga diluncurkan di Indonesia pada bulan Juni tahun 2025. Pemasaran produk tersebut sangat bermacam-macam, mulai dari iklan, sosialisasi, dan Yakult Lady. Nilai penjualan Yakult sangat meluas karena khasiat Yakult begitu banyak dan memiliki harga yang terjangkau. Selain itu, sangat dibutuhkan juga di dunia kesehatan dan kedokteran karena dapat menunjang proses penyembuhan pasien. Dalam keselamatan kerja, perusahaan Yakult setiap jam kerja selalu melakukan inspeksi rutin, briefing sebelum kerja, serta menyempatkan pelatihan simulasi darurat. Pelaksanaan jam kerja selalu mengutamakan safety, healthy, dan environment. Selain itu, perusahaan Yakult peduli terhadap kesehatan pekerjanya, seperti memberikan BPJS kerja dan pemeriksaan kesehatan berkala. PT Yakult juga peduli pada lingkungan sekitar, antara lain penanam pohon di area pabrik dan pengolahan limbah minuman produk tersebut. Terima kasih kepada perusahaan Ajinomoto Mojokerto dan juga perusahaan Yakult Mojokerto yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempelajari dan mengetahui dunia kerja. Semoga pengalaman ini dapat menjadi bekal dan motivasi bagi kami untuk lebih siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Sekian dari kami. Sampai jumpa di Lain waktu. Terima kasih. Bye-bye. daerah